Halo guys, selamat datang di channel Is Projects. Ya, di video kali ini Is Project akan sharing eh, sebuah add-ons di Google Doc, yaitu Paperpile. Paperpile itu sendiri adalah sebuah add-on yang digunakan untuk membuat bibliografi atau reference, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah daftar pustaka, di mana banyak sitasi atau jurnal yang sudah ada di dalam Paperpile itu sendiri. Jadi ibarat kata di Paperpile itu sendiri sudah secara istilahnya udah dicek ya sebelumnya ya. Jadi untuk keabsahan dan keakuratannya akan dijamin lebih bagus lagi daripada kita mencari sitasi hanya melalui Google yang belum tentu keabsahannya atau keakuratannya itu terjamin. Nah, bagi kalian para mahasiswa yang tugas akhirnya atau skripsinya diharuskan menggunakan Paperpile dan menggunakan Google Doc dalam pembuatan tugas akhirnya, mungkin video ini bisa membantu sedikit teman-teman dalam penggunaan Paperpile di Google Doc. Nah, biasanya tuh pengalaman dari saya yaitu add-on Paperpile itu sendiri digunakan ketika mulai mengerjakan bab 2 ya teman-teman ya. Seperti pada video bab 2 biasanya dosbingnya minta pengambilan sitasi dari literatur review atau definisi suatu sistem yang berhubungan dengan tugas akhirnya, itu mengambil sitasi dari Paperpile, sehingga nantinya dari Paperpile itu sendiri tinggal diupdate tuh bagaimana, bergantung dari style daftar pustaka yang diminta dari kampus. Ada yang apa style, ada yang hafal style. Cuman dari video ini yang saya gunakan itu menggunakan hafal style. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload add-on Paperpile, teman-teman tinggal klik add-ons pada menu ya. Nah, ntar tambah add-on. Nah, di kolom pencarian nanti ketikan Paperpile. Nah, teman-teman tinggal download. Tunggu sampai selesai, maka nanti akan keluar jendela pada add-on, yaitu menu Paperpile. Pengalaman saya selama menggunakan Paperpile teman-teman ya, itu emang rada-rada susah ya dalam pencarian apa yang kita inginkan ya. Contoh, ini pada gambar saya ingin mencari definisi yaitu suhu ya. Dari definisi saya, dia aturan dari kampusnya itu udah ada ya. Dimulai dari menurut, terus nama pengarang, terus tanda kurung, tahun, sama halaman pengutipannya. Nah, saya harus mencari di Paperpile, yaitu pengertian suhunya itu beserta pengarangnya, halamannya, dan tahunnya itu maksimal itu 5 tahun ke belakang. Artinya kalau ini tahun 2021, artinya adalah tahun 2016. Nah, itu yang agak menyusahkan karena di Paperpile itu sendiri tidak semua teori-teori yang kita butuhkan itu tercover seperti itu. Saya sendiri agak kesusahan dalam mencari definisi-definisi secara umum maupun definisi teori khusus di bab 2 ini ya. Inilah jendela Paperpile teman-teman ya. Tinggal klik Manage Station. Nah, di sini ada kolomnya ya teman-teman ya, di S2-nya ini. Nah, ini adalah tadi merupakan aturan pengutipan untuk bab 2 di kampus saya ya teman-teman ya, termasuk pada daftar pustakanya. Jadi nanti teman-teman
di jendela paper file ini ada kolom pencarian, bisa milih author, keyword maupun doi-nya dari sebuah citasi. Nah, karena saya ingin mencari sebuah definisi tentang suhu, maka saya akan mengetikkan kata kuncinya yaitu suhu di kolom pencarian. Oke, ketika kita ketikkan suhu, kita tampil beberapa referensi citasi yang ada di paper file. Nah, teman-teman kalau misalnya yang keluar di kolom pencarian itu masih kurang, kalian teman-teman scroll ke bawah, ada menu yang namanya search via web teman-teman ya, search via online. Nah, itu kalian teman klik lagi untuk mencari lebih luas di pencarian secara online ya teman-teman ya. Klik satu citasi yang keluar di kolom komentar teman-teman ya. Nah, di situ ada dua menu nantinya. Ada edit data sama website. Websitenya itu kita akan menuju ke link publisher dari jurnal tersebut. Nantinya kita bisa download ataupun read via online untuk mengambil pengutipannya. Nah, di kolom pencarian tadi teman-teman ada yang namanya chatnya itulah buat kita stasi, nantinya kita update. Nah, akan keluar tuh linknya untuk daftar pustakanya. Nah, kita coba buka. Tadi kali udah kita download dari link publishernya teman-teman ya, publishernya ya. Kita cari ini, adakah definisi tentang suhu yang kita butuhkan dalam pengutipan ke tugas akhir yang saya kerjakan. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Ya kita mencari yang lain sampai kita mendapatkan pengertian suhu yang kita butuhkan. Seperti itu teman-teman. Biasanya kan kalau kita nyari di Google cepet ya, kita di Google kita ketikkan suhu adalah terus jurnal gitu, biasanya udah banyak yang keluar tuh pengertiannya. Nah, kalau di PowerPoint biasanya kayak gitu saya masih belum bisa karena pencariannya tidak sebagus pencarian di Google. Kita harus buka satu-satu, jadinya emang makan waktu agak lama kalau saya pakai PowerPoint. Kayak ini tadi ada chat teman-teman ya, itu buat citasi ya intinya ya. Nah, saya coba cari yang lain. Nah, ini saya klik website, masuk ke link publishernya, kita tunggu, kita download, kita habis download, kita lihat apakah ada pengertian definisi tentang suhu ya. Kita download lagi, oke, kita buka. Nah, udah keluar ini, dibuka, kita lihat di biasanya di ini ya, pendahuluan ya. Kalau nggak di metodologi penelitian atau literatur review biasanya ada nih. Nah, di ini kita cari dulu. Nah, ini ada nih pengertian tentang suhu. Nah, kita copy kan, kita select tentang definisi suhu, halamannya berapa, kita ingat-ingat. Nah, kita kopikan. Karena di jurnal itu ada dua kolom ya, jadi saya edit dulu. Ntar via ini teman, via Notepad++ agar tidak banyak baris, karena ini baris-baris semua kalau kita copy langsung dari PDF-nya. Kita kopikan, kita edit baris-barisnya.
sehingga hanya cuma satu baris kan untuk kita pastekan ke Wordnya. Setelah kita edit, oke, kita select all, copy, masuk ke bab 2. Nah, di sini teman-teman jangan lupa tadi saya bilang klik cite, ya kan, cite, ya kan. Jadi pastikan benar namanya siapa, di Wijanarko ya. Kita cite. Nah, kita login dulu bentar. Nah, teman-teman, setelah kita cite, nah untuk kita mendapatkan dasar pustakanya, teman-teman klik yang paling bawah itu ada. Maaf, kita lihat dulu ya teknik pengutipan di kampus saya ya teman-teman ya, sama linknya. Jangan lupa link the publishernya. Nah, itu ada update bibliografi ya, update. Nah, itu ntar kalau teman-teman klik, ntar dia akan update untuk mendapatkan link daftar pustakanya. Jadi teman-teman bisa milih tuh ada Harvard Style, karena saya gunakan Harvard Style ya. Nah, kita copy pastekan, kita atur formatnya sesuai dengan dari kampus saya ya. Nah, kita atur tabulasinya, kita atur, kita ratakan kiri. Nah, seperti itu teman-teman cara menggunakan Paperpal ya teman-teman ya. Sebenarnya emang nggak sulit, cuman kita harus bersabar untuk mencari kata kunci yang memang kita butuhkan, karena pencarian di Paperpal itu sendiri masih kurang, karena kita harus mengklik satu-satu, kita buka, kita cari di itu apakah ada yang kita butuhkan apa enggak. Itu pengalaman saya kalau menggunakan Paperpal ya. Sebenarnya lebih gampang atau lebih mudah dalam pengambilan investasi mulai Google, karena apa yang ketik-ketikan pasti langsung ketemu kan. Katakanlah kita klik definisi suhu adalah jurnal gitu, pasti udah keluar banyak jurnal-jurnal yang tentang mendeskripsikan definisi tentang suhu. Tapi kalau di Paperpal kita harus klik one by one, kita lihat di jurnalnya ada apa tidak. Jadi teman-teman ya, mudah cara menggunakan Paperpal di bab 2. Jadi teman-teman nih kalau mau menambahkan dasar pustaka, tinggal buat file baru ya, Google Doc baru, dokumen baru. Nah, di ininya, di bab 2 nya ini update bibliografi, update station and bibliografi tadi ya. Nah, nanti ditunggu bentar, nanti akan keluar dasar pustakanya dari yang kita kutip itu. Nanti itu nanti dikopikan dan pastekan ke daftar pustaka. Tapi sebelum itu pastikan dulu di bab 2 ini semua udah kelar citasinya. Jadi di bab 3 di daftarnya lagi nantinya udah urus sesuai abjad itu teman-teman. Mungkin itu teman-teman video tentang menggunakan Paperpal di Google Dokumen. Bagi teman-teman yang masih ada bingung cara menggunakan Paperpal, nah bisa tanyakan via kolom komentar ya teman-teman ya. Selagi ada waktu pasti teman-teman akan saya balas. Jangan lupa klik video-video lain di Easy Project, karena Easy Project akan membagikan tutorial tips tentang dunia elektro. Nah, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.